Berkat Tuhan yang luar biasa menyertai Anda semuanya. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal atau tidak pernah akan gagal. Firman Tuhan pasti dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan yang berfirman. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Saya tidak akan membacakannya supaya tidak terlalu lama. Di dalam firman Tuhan tersebut, Yeskiel 37 ayat 1-14 itu mengisahkan Yeskiel mendapat penglihatan dari Roh Kudus dari Tuhan bahwa Israel itu seperti tulang-tulang yang sudah kering, yang sudah berserakan. Saat itu Israel di dalam pembuangan di bawah Raja Sanherib. Mereka seakan-akan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali seperti dulu. Seakan-akan sudah tidak akan ada pemulihan lagi. Mereka sudah putus asa. Keadaan mereka betul-betul sudah terpuruk, sudah mepet sampai di bawah, sudah mentok sampai yang terendah, titik terendah. Dan mereka sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada pengharapan lagi. Mereka sudah tidak berharap lagi ada pemulihan seperti dulu. Sehingga Tuhan memberi gambaran kepada Yeskiel. Mereka orang Israel itu seperti tulang-tulang yang sudah kering. Tulang-tulang sudah berserakan, sudah tidak ada kehidupan, sudah tidak ada nafas hidup lagi. Mereka digambarkan seperti tulang kering. Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Mungkin sahabat saat ini mengalami hal yang sama, seperti tulang kering. Anda mengalami keterpurukan atau Anda mengalami masalah yang seakan-akan sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Sudah tidak ada pengharapan untuk dipulihkan lagi. Sudah tidak ada pengharapan lagi untuk bisa naik lagi seperti dulu lagi. Mungkin masalah ekonomi atau masalah perusahaan, masalah pekerjaan, mungkin masalah bisnis Anda yang terpuruk, yang gagal atau yang bangkrut sudah tidak bisa dipulihkan lagi menurut pandangan orang lain, menurut pandangan Anda. Atau mungkin sakit yang terus menerus dan tidak selesai atau tidak sembuh-sembuh. Atau orang berkata penyakitan, satu penyakit selesai, timbul penyakit yang lainnya. Atau masalah anak, masalah keluarga yang seakan-akan tidak bisa dipulihkan lagi. Masalah hubungan suami dan istri sepertinya sudah pecah dan tidak bisa kembali lagi. Itu bagaikan tulang kering, dan Tuhan memberi penglihatan kepada Yeskiel di 37 ayat 1-14 seperti tulang kering. Dan dikatakan di situ tulang kering yang sama sekali tidak ada kehidupan. Daging-dagingnya sudah tidak ada sama sekali, tinggal tulang yang sudah kering. Anda bisa mengerti, sahabat harus mengerti prosesnya kematian atau orang yang meninggal yang tinggal tulang yang kering. Itu pasti dagingnya membusuk lebih dahulu. Setelah membusuk, daging itu lepas dari tulang-tulangnya dan menjadi tanah. Tinggal tulang yang dagingnya baru lepas masih basah, masih bau busuk. Itu gambarannya. Kalau masalah dalam kehidupan kita, kadang-kadang itu hanya menjadi bahan bicaraan dengan sahabat kita, menjadi bahan pembicaraan dengan orang-orang lain, oleh orang-orang lain, hanya dibicarakan. Seakan-akan sudah menjadi gosip yang busuk atau berita yang busuk, berita yang tidak menyenangkan. Misalnya saja kalau kita sedang gagal dalam bisnis kita, orang akan berkata, oh si A gagal bisnisnya, dan terus si A dan terus dikatakan gagal atau sakit-sakitan. Sekarang seperti ini, hubungannya dengan suami istri seperti ini. Itu dibicarakan, hanya bicara terus, tidak ada jalan keluar. Itu berita yang busuk. Sampai sesungguhnya di dalam Yeskiel 37 ini, berita busuk itu sampai sudah tidak ada lagi. Orang-orang sudah bosan memberitakan tentang masalah kita lagi, sehingga tinggal tulang kering. Masalah masih ada, sehingga masih tinggal tulang kering saja, masih masalahnya. Tapi mereka sudah berhenti, sudah tidak ada bau busuk lagi, sudah tidak ada cerita yang jelek lagi tentang diri kita. Kalau itu kita sedang bermasalah. Itu keadaan Israel waktu itu, dan mungkin keadaan Anda saat ini seperti itu. Tetapi kita bisa lihat bersama-sama. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal.
ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Roma pasal 9:6 cukup jelas, firman Allah tidak gagal. Kalau Tuhan berkata hidup, tetap berpengharapan sahabat. Apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, mungkin sudah mepet, sudah tidak mungkin bisa berdiri tegak lagi, mungkin sudah terlalu bawah, terlalu dalam peristiwa atau masalah yang kita hadapi. Tapi mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama saat ini di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 pada pasal 37 Yeskiel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat yang di dalamnya. Tuhan sedang membuka kubur, Tuhan sedang membuka masalah kita. Ada pengharapan, masih ada pengharapan. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, kata Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku yang membuatnya, aku yang mengatakannya. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan yang berfirman, Tuhan berkata, aku yang berfirman, dan firmanku tidak pernah gagal. Itu yang kita pegang, supaya semua kembali keadaan kita, supaya pulih kembali. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama yang harus sahabat lakukan, tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang bisa melakukan segala. Keadaannya secara nyata, orang berkata tidak mungkin. Diri kita sendiri mungkin berkata tidak mungkin penyakitku bisa sembuh, tidak mungkin hubunganku suami istri bisa dipulihkan, tidak mungkin usahaku atau pekerjaanku akan pulih kembali. Kalau Tuhan berkata mungkin, tetap mungkin. Itu tidak pernah gagal. Yang pertama, supaya Anda tetap bisa dipulihkan dan kembali seperti semula, tetap percaya bahwa Tuhan bisa. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam ayat 4. Ayat 4 dikatakan, Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah. Kemudian ayat 9, Tuhan berkata, bernubuatlah. Dalam ayat 14 diulangi lagi sama Tuhan, bernubuatlah. 3 kali diulangi oleh Tuhan kata-kata bernubuatlah. Begitu pentingnya dalam satu perikop, 3 kali Tuhan mengatakannya. Begitu penting kuasa perkataan kita. Yang pertama tadi, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti ada kuasa dalam perkataan kita. Nubuatkan hidup Anda, nubuatkan situasi Anda, bernubuat sendiri untuk diri sendiri. Perkatakan, perkataan kita penuh kuasa. Ada satu lukisan, ada satu film pendek, seorang nyonya yang mempunyai seekor anjing, karena itu kesibukannya mengurusi anjing. Seekor anjing yang menurut nyonya itu lucu, sangat lucu. Karena kalau diajak kemana-mana, orang Jawa berkata pecicilan ya, tapi sesungguhnya itu tidak normal, karena tidak fokus bersama nyonyahnya atau tuannya. Tapi hari itu, dan anjing itu kalau nyonyahnya atau yang punya ini sedang memegang batu bata, Anda tahu batu bata itu direbut, tidak peduli, tidak terserah kalau sampai risikonya itu ke kukunya kena mencakar yang punya, sampai melukai yang punya. Tetapi ada seorang ahli tentang anjing, dokter yang ahli tentang anjing, dia berkata anjingmu tidak normal. Dia berkata begitu, anjingmu itu betul-betul ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi nyonya itu berkata, ini lucu. Dokter itu berkata, bukan lucu, ini ada masalah dengan anjingmu. Anda ngerti, dokter itu mengajari, memberitahu kepada nyonya yang punya anjing, kamu harus mengerti, memberitahu kepada anjingmu, dan pegang batu bata itu, direbut lagi oleh anjing itu. Dan dokter mengatakan, coba kamu belajar, jangan direbut, ini milikku. Dan berkali-kali diulang-ulang seperti itu sampai anjing itu mengerti. Anjing itu mundur. Saat nyonyanya berkata, ini milikku, bukan milikmu, anjing itu mundur. Dan anjing itu menjadi mengerti, menjadi anjing yang baik. Ini gambaran yang baik. Kalau Anda berkata, sakit penyakit itu bukan milikku, bukan milikku, dan akan kembali sakit penyakit itu pergi dari Anda. Kesehatanku kembali, akan kembali kesehatan Anda. Keberhasilanku kembali, akan kembali. Kerukunanku, keharmonisanku
warisanku kembali, maka keharmonisan akan kembali. Suami istri perkatakan, suamiku tanggung jawab, suamiku mencintai, itu akan kembali. Semua yang Anda miliki kembali kepadaku, semua yang keberhasilanku kembali kepadaku, itu akan kembali menjadi milik Anda, milik sahabat, milik saya. Perkatakan itu, sebab 3 kali Tuhan berkata bernubuatlah dalam ayat 4. Ayat 9 berkata bernubuatlah, dan ayat 14 berkata bernubuatlah. Kalau kita menubuatkan diri sendiri, bernubuat, berkata-kata pada diri sendiri, itu akan kembali menjadi milik kita. Yang pertama, tetap percaya Tuhan bisa. Yang kedua, berkata-kata kita, kata-kata kita adalah penuh kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.